Halo anak-anakku kelas 9, bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Pano berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi pembelajaran minggu lalu, yaitu tentang kerajinan bahan keras buatan. Untuk itu, kalian siapkan buku paket, buku catatan, alat tulis-menulis, untuk memperlancar kegiatan pembelajaran kali ini. Baiklah anak-anak, silahkan kalian perhatikan video pembelajaran yang akan disampaikan Pak Pano. Kerajinan bahan keras. Kerajinan bahan keras pada pertemuan kali ini yaitu tentang kerajinan bahan keras buatan. Contoh kerajinan yang pertama yaitu kerajinan kaca. Kaca dapat dibentuk dengan cara dilukis. Lukis kaca merupakan jenis kerajinan yang menampilkan gaya lukisan di atas media kaca. Gaya yang digunakan adalah dekoratif. Lukisan dibuat dengan banyak elemen hiasan pada setiap ornamen. Lukis kaca memiliki kecenderungan transparan, sehingga jika digunakan sebagai penghias ruangan, nampak tembus pandang. Daerah yang dikenal sebagai penghasil lukis kaca adalah Cirebon, Jepara, dan daerah tersebar di Kepulauan Jawa. Lukis kaca banyak dipakai di bangunan gereja, masjid, juga rumah tinggal. Selain lukis kaca, ada juga kaca patri. Terkadang memiliki efek yang sama, namun teknik pembuatannya berbeda. Bahan pembuatan lukis kaca. Bahan yang diperlukan dalam pembuatan lukis kaca adalah kaca, cat, dan thinner. Berikut ini adalah gambar bahan pembuatan lukis kaca. Kaca itu sendiri, kemudian cat, lalu pengencer cat atau thinner. Alat pembuatan lukis kaca. Alat utama yang diperlukan yaitu pena khusus yang berfungsi untuk mengeluarkan tinta outline pada objek hias pada lukis kaca. Alat yang pertama, pena. Pena digunakan untuk membuat outline objek sesuai gambar. Ini contoh gambar pena lukis kaca. Selanjutnya, kertas rancangan. Sebagai objek yang akan dilukis pada kaca. Ini contoh gambar kertas rancangan yang nantinya dijadikan objek atau yang akan dilukis pada kaca. Alat pembuatan lukis kaca yang selanjutnya yaitu pisau kertas. Digunakan untuk mengerok gambar yang salah. Ini contoh gambar pisaunya. Orang lebih mengenal dengan nama cutter. Selanjutnya kuas. Digunakan untuk mengecat. Gambar kuasnya yang digunakan untuk mengecat seperti ini. Jadi kuasnya kuas gambar yang kecil seperti ini. Alat selanjutnya yaitu meja. Meja digunakan untuk alas pembuatan hiasan lukis kaca. Ini contoh gambar mejanya. Alat selanjutnya adalah lap. Lap digunakan untuk membersihkan sisa cat pada ujung pena atau pada kaca.
Ini contoh gambar labnya. Selanjutnya, produk kerajinan lukis kaca. Produk kerajinan lukis kaca diantaranya adalah gajah di atas awan, pemandangan sunrise, bunga pada botol, lalu bunga pada jendela kaca. Demikian tadi contoh gambar hasil lukis kaca. Ada gajah di atas awan, pemandangan sunrise, lalu bunga pada botol, dan bunga pada jendela kaca. Proses pembuatan lukis kaca. Berikut ini dicontohkan tahapan-tahapan proses lukis kaca dengan tema wayang. Adapun tahapannya, yang pertama adalah membuat gambar sebagai pola. Menebalkan gambar dengan spidol. Tahapan selanjutnya yaitu gambar ditaruh di bawah kaca dan ditebalkan dengan pena. Selanjutnya, memberi warna pada gambar dengan cat. Menutup seluruh permukaan kaca dengan cat. Terakhir, lukisan kaca selesai dan dapat dibingkai. Ini tadi adalah tahapan-tahapan lukis kaca. Secara sederhana digambarkan ada membuat gambar sebagai pola, menebalkan gambar dengan spidol, lalu gambar ditaruh di bawah kaca dan ditebalkan dengan pena, kemudian memberi warna pada gambar dengan cat, menutup seluruh permukaan kaca dengan cat, dan lukisan kaca selesai dan dapat dibingkai. Kerajinan selanjutnya adalah kerajinan logam. Bahan alam yang termasuk dalam kategori logam diantaranya emas, perak, perunggu, aluminium, besi, dan kuningan. Daerah penghasil kerajinan emas terdapat di Kalimantan Selatan, Jawa. Sedangkan kerajinan perak terdapat di daerah Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Bali. Bahan pembuatan kerajinan logam. Bahan utama kerajinan logam yaitu besi, aluminium, kemudian perunggu, perak, emas, timah, biasanya berupa lembaran atau batangan, dan cat warna untuk logam yang tahan lama. Berikut ini adalah gambar contoh pembuatan kerajinan kaleng. Bahannya ada kaleng lembaran, cat warna, dan lem power. Alat pembuatan kerajinan logam. Alat pembuatan kerajinan logam diantaranya ada gunting, seng, cetakan, dan kuas. Ini gambar alat pembuatan kerajinan kaleng. Ada gunting kaleng, cetakan, dan kuas. Produk kerajinan logam. Berikut ini adalah gambar contoh produk kerajinan kaleng atau logam. Ada bros, kemudian hiasan gajah, teko, dan cangkir. Proses pembuatan kerajinan logam. Pembuatan kerajinan logam dilakukan dengan cara tradisional, yaitu dibentuk dengan tangan dan bantuan alat seadanya. Berikut ini contoh
pembuatan kaleng wadah kerupuk. Kaleng lembaran digunting sesuai pola, tahapan yang pertama. Tahapan selanjutnya, kaleng dibentuk kotak dengan bantuan besi atau kayu dan dipukul-pukul. Tahapan yang ketiga, kaleng disusun dengan dipatri membentuk kotak. Tahapan selanjutnya, siapkan kaca dan patri bagian pinggir. Selanjutnya membuat tutup. Dan terakhir lukis wadah dengan cat sesuai selera. Kemasan produk kerajinan bahan keras. Kemasan secara umum adalah sebagai bagian terluar yang membungkus suatu produk kerajinan dengan tujuan untuk melindungi produk dari cuaca, guncangan, dan benturan-benturan terhadap benda lain. Untuk menampilkan kesan dan pandangan terhadap suatu isi produk, maka packaging biasanya dibentuk sedemikian rupa sehingga pesan yang akan disampaikan dapat ditangkap oleh pemakai produk dengan baik. Ini adalah gambar contoh kemasan kerajinan bahan keras. Yang A, kemasan bentuk hati, yang B, kemasan bentuk kotak persegi. Terakhir adalah tugas. Tugas pada pertemuan kali ini adalah observasi ke sentra kerajinan. Kunjungilah sebuah sentra kerajinan bahan keras alam yang terdapat di daerah tempat tinggalmu. Carilah produk kerajinan yang terbuat dari bahan keras alam. Jika tidak ada, kalian bisa mencari dari buku sumber, media, ataupun internet. Lalu tulislah sebuah laporan. Format laporan bisa melihat lembar kerja 4, halaman 40 buku paket prakarya. Untuk pengumpulan tugas, bisa kalian kumpulkan melalui link yang sudah Pak Parno tulis warna merah ini. Nanti kalian bisa memotret laporan kalian atau men-scan, kemudian kalian buka link melalui Chrome atau Google Chrome, kemudian ketikkan ini, lalu di go atau tekan enter atau telusuri. Setelah tampil halaman pengumpulan seperti yang ditampilkan di sini, yaitu tampilannya seperti berikut. Kalian nanti mengisi nama, tentunya sebelum kalian mengisi identitas, kalian harus membaca petunjuk yang ada di sini agar tidak keliru. Selanjutnya, mengisi kelas, nomor absen. Menekan tambahkan file pada tombol ini untuk memilih file atau hasil potret atau scan yang akan kalian kirim. Selanjutnya adalah tekan tombol kirim. Demikian tadi materi pembelajaran yang bisa Pak Parno sampaikan. Ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Jaga kesehatan. Kansas Jaya.